Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal muslimuna rahimakumullah. Apa kabar semua sobat Abu Samil Tutor yang berada di rumah? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam jalan yang lurus, jalan yang diberi nikmat, jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan sahabatku yang berada di rumah selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa alaihi. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini, teman-temanku sekalian? Adakah topik yang bisa kita bahas? Dan Abu Samil Tutor selalu ingin berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman yang telah Abu Samil Tutor dapatkan. Oke teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas bagaimana caranya agar bisa pensiun dari merokok. Video yang Abu Samil Tutor buat pada kesempatan hari ini diperuntukkan hanya bagi mereka yang ingin pensiun dari merokok. Jadi buat teman-teman, saudara-saudaraku yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kalian sudah terbiasa melakukan hal ini, merokok sebagai rutinitas, merokok merupakan cara kita untuk bisa mendapatkan sebuah ide dalam mengembangkan kreativitas sehari-hari ataupun dalam bentuk lainnya. Video di sini dibuat bukan untuk menggurui teman-teman sekalian, tetapi video ini dibuat hanya untuk mereka yang ingin berhenti merokok. Sekali lagi, video yang Abu Samil Tutor berikan tidak diperuntukkan semata-mata bagi seluruh lapisan masyarakat yang telah terbiasa merokok dan juga tidak menggurui satu sama lainnya. Jadi video ini dibuat hanya untuk mereka yang ingin berhenti merokok. Sebagaimana Abu Samil Tutor sebelum masuk pada pembelajaran praktisi ruqyah dan bekam, pada dasarnya Abu Samil Tutor merupakan perokok berat. Oke, sambil ngobrol santai. Di sini Abu Samil Tutor hanya ingin bercerita tentang pengalaman pribadi, bagaimana bisa lepas dari rokok itu sendiri. Nah, Abu Samil Tutor sebelum memasuki pembelajaran praktisi ruqyah di tahun 2003, Abu Samil Tutor juga merupakan seorang perokok yang berat. Hal itu biasa bagi mereka yang telah tamat dari sekolah
kemudian bekerja sebagai buruh harian, biasanya akan mencoba untuk merokok. Tidaklah akan disebut seorang pria sejati kalau belum pernah merokok. Tetapi di sini Abu Samil tutor tidak akan berbicara panjang lebar. Kita akan langsung pada tahapan-tahapan bagaimana Abu Samil bisa pensiun dari merokok. Jadi teman-temanku, sahabat Abu Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun 2003 Abu Samil telah memasuki dunia praktisi bekam dan ruqyah, yang mana pada saat itu kita melakukan sebuah kegiatan ruqyah massal, dan di sana didapati saya pribadi ingin menjadi sebuah ingin menjadi orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Tanpa pikir panjang, saya pribadi merasa ingin mempelajari sebuah ilmu ini. Maka saya langsung menawarkan diri kepada seorang tobi tersebut untuk menjadi muridnya. Dan apa saja yang harus Abu Samil terapkan di dalam pembelajaran tersebut, hal ini akan kita bahas nanti. Syarat-syarat untuk menjadi seorang praktisi ruqyah dan bekam, atau yang disebut dengan tobi. Tetapi di sini Abu Samil akan menceritakan bagaimana Abu Samil Tutor bisa pensiun dari merokok. Dikarenakan tuntutan pembelajaran, saya harus berhenti dalam merokok agar bisa memberikan contoh kepada pasien-pasien yang nantinya akan ditangani, yang nantinya kita akan temui di lapangan. Maka daripada itu, Abu Samil Tutor melakukan sebuah pemberhentian merokok selama 4 tahun. Dan di masa pembelajaran ruqyah bekam, Abu Samil Tutor juga melakukan rawatan bekam setiap 1 bulan sekali bersama guru kita. Jadi saya setiap 1 bulan sekali dibekam, kemudian dikeluarkan darah di bagian umum mugits, yaitu di bagian ubun-ubun kepala. Dan itu rutin dilakukan selama 1 bulan sekali. Dan saya juga melakukan atau mengkonsumsi herbal hadatus sauda yang serbuk dan habasi fa'il, yaitu kapsul yang di dalamnya berisi minyak zaitun, jinten hitam, ya, yang tergabung dalam 1 kapsul. Dan itu rutin dikonsumsi ketika tubuh mengalami penurunan daya tahan tubuh. Dan selama berhenti dalam 4 tahun, yang namanya orang dalam melakukan sebuah diet atau eksperimen untuk berhenti dari hal-hal yang tidak baik dalam tubuh, pasti ada ujian, ya, pasti ada ujian kendala di lapangan. Dan Abu Samil Tutor pernah mengalami kambuh setelah 4 tahun berhenti,
Abu Samil kambuh, ya, merokoknya timbul lagi, ya dikarenakan ada persoalan pribadi yang membuat Abu Samil Tutor merokok. Tetapi keinginan untuk merokok itu tidak seperti biasanya, yang mana satu hari bisa habis dua bungkus. Ya, di tahun 2003 yang namanya rokok masih murah. Mau satu hari 4 bungkus itu masih bisa kebeli, ya, karena murahnya. Dan pada saat aku sambil mengalami satu problema, hasrat untuk merokok itu timbul, dan kembali kepada rutinitas dahulu kala, yaitu merokok kembali. Tetapi rasa yang kita rasakan pada saat merokok itu tidak sama seperti di awal. Waktu menghisap itu enjoy, tapi setelah berhenti selama 4 tahun, ketika kita ingin merokok kembali, rasanya agak gimana ya? Ketika kita menghisap itu, kepala udah mulai pusing. Dan itu berlangsung beberapa tahun, ya, 2010 ke atas itu aku sambil kumat lagi merokoknya. Tetapi rutinitas bekam tetap jalan, ya, kita bekam secara rutin bersama guru, bekam terus, kemudian ikhtiar bahwasanya saya merupakan seorang praktisi, harus berhenti. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan pemberhentian atau ingin pensiun dari merokok, maka lakukan dengan tujuan kita, dengan niat kita, dan jangan diganti dengan cemilan, ya. Oke, kita minum dulu, ya. Berhenti total merokok tanpa dikurangi 1, 2, atau 3, dan jangan diganti dengan cemilan lainnya seperti cemilan makanan, permen, ataupun menggantinya dengan yang lain. Fokus saja untuk kita berhenti secara total, gitu ya. Tapi banyak orang yang bilang berhenti secara total itu tidak mungkin, maka dikurangi, ya. 1 bungkus itu dikurangi beberapa batang. Kalau dikatakan 1 bulan itu cukup menghabiskan setengah bungkus, kemudian nanti dikurangi. Tapi diiringi dengan niat kita, tujuan kita untuk berhenti merokok untuk kesehatan tubuh kita sendiri, ya. Dan alhamdulillah Abu Samil Tutor berhenti total di tahun 2014 setelah dipercaya kembali untuk membantu sang guru dalam pengobatan Tibun Nabawi. Nah, itu dia bagaimana cara Abu Samil Tutor pensiun dari merokok. Kuncinya 1, kita istiqomah, kita kuatkan diri kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat agar bisa diberhentikan dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Oke, itu saja yang bisa Abu Samil Tutor berikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa diterima, ya. 1, ya, langkah yang pertama, niat yang kuat ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukan untuk kesehatan kita. Dan yang kedua, jangan diganti dengan cemilan apapun, nanti akan berpengaruh pada berat badan, ya. Yang ketiga, bantu dengan bekam minum obat secara kontinu. Itu saja. Mudah-mudahan
bisa diterima. Sekali lagi, video ini dibuat hanya untuk mereka yang ingin berhenti atau pensiun dari merokok. Oke, itu saja yang bisa sambil tutor berikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijama.